Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di PAUD Edelweiss. Ini letaknya di Rusun Nagrak, masuk wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Dan di sini sudah ada kepala sekolah dengan para guru. Ya, kemudian dari Himpaudi ya Bu ya. Dan juga ada ibu-ibu penilik ya istilahnya dengan penilik dan pengawas ini, dan kita akan ada acara di sini. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Nanti kita lihat ya bagaimana adik-adik belajar. Oke. Yang terhormat Bapak Seni Simanjuntak, anggota DPRD DKI Jakarta. Yang terhormat Bapak Ibu pengawas dan penilik Sudin Pendidikan Jakarta Utara. Dan yang terhormat Ibu Retno sebagai narasumber. Dan yang saya hormati dan berbahagia wali murid semua. Para guru-guru yang saya hormati dan saya banggakan. Mohon maaf juga Ibu Retno ini teman saya sejak dia guru di SMP 13. Dari pertemuan ini Ibu, ya, tidak menutup kemungkinan nanti di kalangan ibu-ibunya akan pulang ke rumah berdiskusi dengan suami betapa pentingnya pendidikan itu. Betapa pentingnya di anak-anak kita yang sekarang ini mendapat masukan yang luar biasa dari para pendidikan. Saya dari Dinas Pendidikan beserta jajaran dari Sudin Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara, ada penilik, ada pengawas hadir di sini ya Bapak. Ada juga tim dari Jakarta Utara ini narasumber Ibu Retno ya, yang nanti akan memberikan materi hari ini parenting ya untuk ibu-ibu yang hadir di sini, yaitu pencegahan kekerasan terhadap anak usia dini. Jadi, sebagai tadi jadi yang hormati dan Bu Eni, Bu Meli, Pak Tata, Bapak Ibu pengawas penilik, narasumber Pak RW dan untuk semuanya. Karena nggak banyak-banyak karena saya juga lihat anak-anak pada bosan dan jenuh. Hanya beberapa saja yang pertama. Bapak Ibu, tadi cermati apa yang disampaikan oleh Bu Retno dan narasumber. Yang kedua, Bapak Ibu setelah menerima ilmu dari Bu Retno, mulai hari ini, mulai dari diri masing-masing untuk merubah mindset kita. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Retno. Anak yang gede dan anak kecil berantem, langsung dipukul yang gede. Pukulan itu kan apa? Itu hukuman. Padahal anak-anak kita itu sebenarnya bukan butuh hukuman, tapi butuh pendidikan, butuh pembinaan, butuh pengarahan dari orang yang dewasa. Joni memang teman lama karena dua anak Pak Joni murid saya di SMA 13 itu Bu, dan kami berteman karena pertemanan di pendidikan sebenarnya. Ini Bu Heni ya, seneng banget lihat Bu Heni akhirnya sampai Marunda ya Bu. Ya, kemudian Ibu Kasih, juga Bapak Ibu pengawas penilik, serta Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan guru di PAUD Edelweiss, serta yang luar biasa adalah ibu-ibu muda ya, semuanya masih bawa anak-anak kecil ya. Nah, Ibu sekalian, saya diminta untuk memberikan materi tentang pengasuhan positif. Nah, ini kebetulan betul ketika anak-anak ibu semua masih kecil-kecil.
Ini saat yang tepat bagaimana tumbuh kembang anak kita itu akan sangat maksimal tanpa kekerasan. Nah, ibu sekalian, saya mau tanya, siapa di antara ibu yang pernah melakukan hukuman terhadap anak? Dia berbuat salah atau ibu anggap berperilaku tidak tepat, lalu ibu menghukumnya. Apakah pernah semua melakukan atau sebagian? Ya, pernah. Setelah ibu melakukan itu, beberapa waktu kemudian ibu ngerasa bersalah nggak? Nah, rasa bersalah. Kalau anak udah tidur, apalagi rasa bersalah itu makin kuat. Nah, tapi kenapa terus diulangi? Kira-kira kenapa, Bu? Nah, sebenarnya ibu-ibu nggak salah. Karena ibu-ibu juga mengalami hal yang sama ketika ibu masih kecil. Ketika ibu diasuh oleh orang tua. Perasaan waktu masih kecil, inget nggak? Rasanya dibentak, rasanya dimaki, rasanya dicubit, rasanya disentil. Inget nggak? Sakit nggak? Sakit. Nah, kira-kira anak bapak ibu yang sekarang ngerasain rasa sakit yang sama nggak? Pasti sama. Kalau dia tidak sembuh, maka kalau dia punya anak, kira-kira dia melakukan hal yang sama nggak? Nah, jadi siklus kekerasan itu terwariskan. Untuk tidak terwariskan, kita harus putus. Nah, memutus mata rantai kekerasan itu seperti apa? Pertama, bisa nggak mendisiplinkan anak tanpa hukuman? Bisa, pasti. Nah, kita menyebutnya kemudian dengan istilah konsekuensi logis. Bapak Ibu, kalau anak-anak itu disentil aja, kan cuma disentil, kan cuma dijewer, itu nggak cuma. Ibu ingat nggak, kalau di kepala kita ada otak. Otak itu punya ribuan, bahkan ratusan ribu saraf. Ketika Bapak Ibu melakukan sentil, melakukan jewer, maka yang terjadi saraf-saraf ini terpengaruh rusak. Maka anak-anak yang sering dijewer, disentil, dipukul kepalanya, jangan heran kalau dia nanti SD, kenapa ya kok dia lemot dalam menerima pembelajaran? Karena Bapak Ibu sudah merusak saraf otaknya sejak dia masih kecil. Jadi hentikan tindakan-tindakan kekerasan semacam itu. Lalu mendisiplinkan anak itu gimana caranya? Biasanya anak yang tidak tepat perilakunya atau disiplinnya, itu ketika anak ini udah mulai lincah jalan, lari, dan ngomong, ya kan? Kalau anak sudah mulai pada tahap ngomong, Bapak Ibu, maka sebenarnya anak udah bisa diajak bicara. Nah, Bapak Ibu, yang sering kita lakukan ketika anak beri perilaku tidak tepat menurut kita, atau mungkin nakal, atau perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan keinginan kita sebagai orang dewasa, maka pertama bisa saja kita membiarkan. Tapi itu juga nggak benar. Tapi bisa jadi kita melakukan menghukum. Tapi bisa jadi yang paling rendah menasehati. Apakah salah menasehati? Tidak. Tapi menasehati itu adalah langkah setelahnya. Yang perlu ibu lakukan adalah melakukan dialog. Jadi bertanya. Misalnya seorang anak berperilaku mengotori meja. Lalu sebagian dari kita menghukum anak ini, mungkin termasuk guru, adalah dia disuruh berdiri di depan kelas. Ada nggak hubungan antara membersihkan meja dengan berdiri di depan kelas? Harusnya yang dilakukan adalah apa? Anak itu membersihkan meja, karena itu tanggung jawab. Jadi semua hal ada konsekuensinya. Itu namanya tanggung jawab. Lalu kalau di dalam ruang kelas ya, ibu guru ini ada banyak meja, lalu dia ngotorin satu meja, tapi dia disuruh membersihkan semua meja, itu juga bukan hal yang tepat. Pada saat membersihkan ada rasa sakit di hatinya. Kan bukan aku yang ngotorin ini, kenapa aku harus membersihkan seluruhnya? Nah, itu hal yang tidak tepat.
Jadi yang tepat adalah kalau dia mengotori meja, ibu bertanya dulu, kenapa kamu melakukan ini? Oke, nanti dia akan jawab. Setelah itu tanya kembali. Lalu kalau sudah kotor seperti ini, menurut kamu harus dilakukan apa? Dibersihkan. Siapa yang membersihkan? Mama. Mama tidak mengotori. Berarti yang membersihkan siapa? Ya dirinya. Jadi dialog dulu. Setelah dialog, dia baru kita minta membersihkan meja. Setelah membersihkan meja, baru di situ ada nasihat. Jadi Bapak Ibu, kalau selama ini nasihat anak-anak kita masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, karena kita mendahuluinya dengan nasihat, tidak mendahului dengan dialog. Jadi anak-anak meskipun masih sekecil ini dialog, dan justru anak PAUD-nya harus dibiasain agar dialog itu biasa dia lakukan. Jadi kalau dia nanti SMA, dia tidak mengedepankan otot, tapi dia mengedepankan otak karena dia dialog. Oke, kira-kira sampai situ Bapak Ibu Ibu-ibu paham ya? Nah sekarang Ibu, sebenarnya kenapa hukuman tuh nggak boleh? Apalagi hukuman fisik, membentak aja. Saat anak-anak itu otaknya mengkeret Ibu. Ya, saya contohkan. Misalnya dalam jangka pendek, sebuah hukuman akan menimbulkan sedih. Saya habis dihukum. Kemudian dia akan rendah diri, apalagi kalau itu dilakukan di hadapan teman-temannya. Lalu yang ketiga, dia punya kemarahan, ya, dan ini bisa mengalami mimpi buruk. Kalau anak ibu gelisah, malam hari tidur, itu biasanya dia mengalami masalah pada siang harinya. Lalu anak ibu udah nggak ngompol, tapi kemudian kok tiba-tiba dia ngompol lagi. Secara psikologi dia punya masalah. Jadi ibu harus pelajari juga indikasi psikologi anak-anak ibu. Itu gampang ngelihatnya. Apalagi kita tidur sama dia, kita akan tahu perilaku perubahan dia. Nah lalu Bapak Ibu, kalau jangka panjang, apa hukuman itu berdampak? Yang pertama, dia akan menjadi anak yang tidak percaya diri. Ibu mau nggak punya anak yang tidak percaya diri waktu SMP dan SMA? Menjadi pemalu, tidak percaya diri, ragu melakukan banyak hal, takut ya. Kemudian dia ini berkorelasi pada kreativitas. Bagaimana anak yang pemalu bisa punya kreativitas, punya inisiatif? Nggak akan. Biasanya anak-anak TK, guru-guru TK tuh lebih ngemong. Maka anak-anak ini biasanya berani bicara. Siapa yang mau mimpin doa? Saya, gitu kan. Coba pas SMA, siapa yang memimpin doa? Harus ditunjuk. Jarang anak menampilkan diri sendiri. Itu kenapa? Dampak dari hukuman-hukuman bertahun-tahun yang dia terima dari orang dewasa di sekitar dia, gitu ya. Nah, kemudian kan saya nggak mukul anak. Kira-kira anak saya punya nggak dampak psikologi? Punya, kalau Bapak Ibu membentak. Yang kedua adalah memaki, merendahkan dia, membandingkan. Jangan sekali-sekali bandingin anak kita ya dengan anak sendiri aja nggak boleh, apalagi anak orang lain. Misalnya, kok kamu nggak kayak anaknya teman mama? Jangan pernah bandingin itu. Anak itu tersakiti, itu bully juga jatuhnya. Atau misalnya, kamu kok nggak kayak kakakmu ya, kamu kok nggak kayak adikmu ya, itu membandingkan. Jadi anak-anak tidak suka dibandingkan, orang dewasa aja nggak suka. Misalnya Bu Meli nih atasan saya, Bu Meli bandingin saya dengan staf yang lain, mungkin saya juga sakit hati gitu. Jadi jangan dibandingkan, karena kita berbeda-beda, kita punya keunikan, kita punya kelebihan dan kekurangan. Jadi jangan bandingkan. Yang ibu harus terima adalah kelebihan dan kekurangan anak kita, tapi berfokuslah pada kelebihan. Karena begitu kelebihan Bapak Ibu fokus, maka anak kita akan tumbuh kembang dengan baik. Nah yang kedua, bagaimana konsekuensi logis itu kita lakukan ya Ibu Bapak ya, di dalam rumah kita. Misalnya nih, membangun hubungan sebelum mengoreksi. Misalnya, ibu seberapa dekat sama anak. Jadi ini pernah satu peristiwa, seorang anak curhat sama ibunya tentang kejadian di sekolah atas perilaku si guru. Lalu si ibu merasa emosional, anaknya diperlakukan demikian. Kan ada grup orang tua ya. Lalu si ibu WA lah di grup itu.
memprotes perilaku salah satu guru dalam grup. Berikutnya, nih anak-anak yang lain di dalam grup itu, ibu-ibu ini punya anak, pasti nanya, si A itu kenapa ibunya marah-marah begini? Lalu dikasih tahu, oh iya itu anak yang lain akan cerita, ya peristiwanya begini, misalnya adalah peristiwa apapun lah ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu heboh kan? Nah besoknya nih anak datang ke sekolah, si teman-temannya nanya, kenapa tadi bla bla bla. Ini anak kaget, itu percakapan aku sama ibuku, kenapa anak-anak tahu? Nggak lama, wali kelasnya manggil. Kamu dipanggil wali kelas katanya. Dia datang ke wali kelas, begitu sampai di wali kelasnya bilang gini, kamu kalau ada apa-apa jangan langsung ngomong orang tua, coba selesaikan dulu sama saya, nanti kita bantu. Dia belum selesai, masih bingung nih ada apa sih. Tahu-tahu datanglah guru yang dimaksud. Guru ini kemudian bilang, kamu jelasin harusnya, kan saya nggak tahu. Kalau itu harusnya kamu ngomong. Padahal dia nggak diberi kesempatan ngomong sama gurunya waktu ingin menjelaskan apa yang terjadi. Nah dari sini, sejak itu ibu ini cerita, anaknya tidak pernah cerita apapun lagi sama dia. Karena dia menganggap ibunya ember dan menyakiti dia. Karena dia dipermalukan, jadi semua orang tahu. Termasuk guru dan wali kelasnya. Yang kedua, dia kehilangan kepercayaan kan. Ini soal hubungan. Jadi kita akan gagal menerapkan konsekuensi logis, berfokus pada solusi kalau ibu tidak punya hubungan baik dengan si anak. Jadi kita harus bangun dulu saling kepercayaan. Contoh, ini misalnya adik-adik segini habis sekolah. Yang ditanya oleh kita kan, jangan fokus pada berapa nilainya. Dapat nilai berapa, dapat bintang berapa. Tapi tanyakan, nyaman nggak? Sama halnya kalau anak kita lomba futsal misalnya, yang ditanya jangan kalah dan menang. Jawaban anak akan bilang, kalau kalah, kamu gimana? Menang apa kalah? Menang. Atau kalah, selesai. Tapi bertanyanya jangan menang kalah. Atau habis ujian, nilainya tadi gimana, susah apa enggak? Jawabannya cuma 2 kan, kalau nggak susah ya enggak. Jadi anak kita sedikit bicara. Yang harus kita tanya apa? Tadi ada soal yang unik nggak? Apa soalnya? Bisa jawab nggak? Nah itu anak akan ngomong banyak. Termasuk futsal. Futsal itu misalnya lomba lah bola, futsal atau apapun. Yang ditanya apa harusnya? Tadi gimana lawannya? Seru nggak? Siapa yang paling jago di lawan, yang paling berat lawan menurut kamu? Dia akan cerita banyak. Karena begitu dibilang si ini, kenapa kamu anggap dia berat? Ya karena dia, jadi akan panjang. Nah memulai hubungan ini penting. Satu lagi, mumpung anak masih, biasa kalau anak masih kecil-kecil gini, ibu tuh tiap hari masih meluk dan nyium. Tapi begitu anak udah gede, peluk dan ciumnya berkurang. Padahal harusnya jangan berkurang. Ibu percayalah, menyentuh anak kita ini, tapi tanpa baju, kulit sama kulit ya. Jadi ibu guru pinjem. Jadi ini sentuhnya pegang. Itu akan mendekatkan kita. Anak akan nurut sama kita kalau kita sering memeluk dia. Percaya, praktekin aja. Jadi ibu gak usah pusing bahwa anak akan punya pengaruh apa, sepanjang dia punya konsekuensi psikologis hubungan dengan ibu, bisa. Contoh yang paling sering sekarang adalah gampang sekali ibu memberikan handphone pada anak biar tenang. Biar tenang, gue bisa kerjain yang lain, nih kasih. Yang terjadi, anak ibu terpapar kontaminasi HP-nya, menjadi kecanduan handphone. Gimana? Jadi kalau kayak gitu gimana, Bu? Anak-anak ini punya masa yang tidak lama. Kalau ibu direngekin sekarang, pas ibu tua ibu akan merasakan pingin direngekin lagi. Tapi ternyata dia punya kesibukan sama temennya, ibu nggak bisa lagi direpotin dia. Dulu saya waktu masih kecil, suami saya bilang, kamu cuci piring, anak mau cerita tinggalin cuci piringnya, tatap anaknya. Jadi saya mempraktekkan itu, karena cuci piring bisa saya lakukan seumur hidup, tapi dengerin cerita anak saya yang terbata-bata ini tidak akan seumur hidup saya. Jadi cuci piring bisa kapanpun, tapi mendengarkan anak-anak kita ada batasnya. Oleh karena itu, yang penting adalah bertanya, bukan memberikan nasihat. Tanya, kenapa begini? Ada apa? Ya karena aku kesel sama dia, dia mukul aku. Kenapa dia mukul kamu? Awalnya bagaimana?
Jadi kan kekerasan terhadap anak bisa aja terjadi di sekolah kan, atau di tempat bermain. Jadi yang penting bertanya, ya. Jadi jangan ngomong gini, bales aja. Kita ngajarin kekerasan sama anak kita gitu ya. Nah, Ibu misalnya gini. Kalau kita berhubungan, nih hubungannya dengan kesalahan soal meja tadi. Tapi kalau berhubungan dengan respek atau menghormati anak. Contoh ya Ibu. Misalnya, konsekuensi logis kita tidak membentak anak. Ya. Lalu hukuman yang tidak tepat adalah membentak dan langsung menyalahkan. Jadi ini yang paling sering saya contohkan. Anak kita lebih dari satu ya. Jarak tidak terlalu jauh. Sering berantem nggak anak kita? Ibu ngerasa nggak sang kakak anak sulung harus selalu diberi beban mengalah pada adiknya? Pernah nggak ibu begitu? Akhirnya si kakak sering mendapat ketidakadilan. Adiknya bandel padahal siapa udah nahan kesabaran, tapi karena adiknya udah keterlaluan dia pukul. Lalu ibu memaki, membentak si anak, si kakak bahkan memukulnya. Tanpa bertanya, kenapa memukul adik? Karena jangan-jangan adiknya sumber masalah. Karena adiknya merasa selalu dibela, dia sewenang-wenang. Si kakak karena merasa selalu disalahkan, dia menjadi rendah diri. Bahaya untuk anak-anak kita. Semua kakak maupun adik saling menghormati. Jadi ajak bicara. Kakak, tadi kenapa kakak memukul adik? Lalu kakaknya jelasin. Sebenarnya aku udah gak mau mukul, tapi adik ini berkali-kali nendang dan nyobek kertasku. Misalnya dia lagi nulis sesuatu. Lalu adik ditanya, adik kenapa ngelakuin itu? Kakak aku ajak main tapi dia malah nulis terus. Nah berarti kan sesungguhnya adiknya yang salah. Tapi kenapa ketidakhadiran kita juga menengahi itu sebelumnya, sehingga tidak terjadi pemukulan. Jadi Bapak Ibu, jangan sekali-sekali bebankan si sulung menjaga adiknya sampai kapanpun dan mengalah, karena itu berdampak psikis pada si sulung. Si sulung ini menjadi tidak percaya diri dalam jangka panjang. Jadi kalau itu pernah kita lakukan, mari kita koreksi ya. Lalu Ibu, berikutnya adalah konsep psikologis yang namanya yang dibersihkan hanya meja yang dikotori, kayak contoh tadi, atau mainan dirusak. Yang diperbaiki hanya mainan yang dirusak. Misalnya boneka tangannya dipotong sama si kakak, ditarik potong. Maka kita bilang, oke, bawa ke ini ceritanya jadi dokter-dokteran yuk. Adik, ini kita jahit. Jadi dia pergi ke dokter, kakak jadi dokter ya, atau suster. Mama yang jadi dokter. Nah, mama yang jahitin lengan si boneka gitu. Jadi menyelesaikan itu dengan anak-anak kan belajar. Oh ya, kalau saya salah, saya harus bertanggung jawab. Lalu sebuah kesalahan itu bisa dikoreksi sehingga anak-anak kita itu punya efek jera. Jadi kalau ibu menyalahkan, memaki, membentak, memukul, anak tidak akan belajar tentang kesalahannya. Anak tidak akan ada efek jera. Itulah kenapa anak kita ngulang-ngulangi kesalahan yang sama meskipun udah kita bentak-bentak. Itu ya, paham ya Bu ya? Nah, dialogis, berdiskusi dengan anak, mengapa harus dilakukan? Nah, karena ya ini untuk melihat anak ini kita ajarin cara berpikir logis. Kalau kamu melakukan A, maka kamu akan menjadi B gitu loh. Jadi ini dibangun. Nah, itu akan mengembangkan otak anak-anak kita. Langsung memberikan perintah pada anak itu, misalnya tadi ngotorin meja, bersihkan. Tapi tidak ada dialogisnya, itu kemungkinan efek jerahnya menjadi tidak ada juga gitu. Paham sekarang ya? Jadi biasakan bertanya pada anak. Anak kita bisa jawab kok. Dia akan tahu cara jawab. Bahkan kadang-kadang jawaban dia bikin kita ketawa sebenarnya. Tapi karena kita lagi mendidik dia, tahan dulu ketawanya. Dia biar bisa tadi dialogisnya itu harus jalan ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagi ibu dan bapak sekalian, bisa menjadi panduan untuk memperbaiki pengasuhan. Terakhir, saya mau menceritakan bahwa banyak anak-anak usia SD dan SMP saat ini dirawat di rumah sakit jiwa.
Padahal rumah sakit jiwa tuh dulu nggak pernah ngerawat anak-anak. Siapa anak-anak yang dirawat di rumah sakit jiwa? Anak-anak yang mengalami kecanduan gadget, kecanduan handphone. Kecanduan handphone itu, ibu, bapak, kalau dia permainannya adalah game online, itu dari 5 bagian otak manusia, anak kita rusak di 4. Satu-satunya yang tidak rusak adalah otak paling depan. Makanya anak yang kecanduan gadget tetap bisa sekolah. Yang anak itu bisa kita ajak dialogis, bisa hilang tuh. Rusak kan otaknya. Dia nggak bisa diajak kompromi lagi. Nah, tapi anak-anak yang kecanduan pornografi itu banyak, masih kecil kecanduan pornografi. Di Indonesia paling kecil usia 7 tahun. Nah, itu 5 bagian otaknya rusak semua. Kalau udah rusak, maka bisa nggak diperbaiki? Bisa, tapi lama dan harus mengalami dirawat dulu di rumah sakit jiwa. Karena dia harus ditangani psikiater sudah dengan obat, nggak bisa lagi psikolog. Jadi mari kita lindungi anak-anak kita dari paparan handphone. Ibu, jangan untuk kepentingan ibu kemudian memberikan handphone yang kelak akan berdampak pada anak-anak kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang kecanduan gadget, apalagi pornografi. Mohon ungkapkan, maksudnya apa sih gejala anak kita yang sudah kecanduan pornografi, sikapnya seperti apa? Lalu kan kadang-kadang kan ketika kita anak kita sedang boleh minta minum nggak Pak? Terima kasih. Matur suwun. Kamu nonton apa? Gitu, apa sih mereka mengingkari gitu? Enggak, aku nggak nonton apa-apa gitu. Nah, caranya bagaimana menghandle situasi tersebut? Jadi yang saya mau minta gejala dan cara menghandle situasi tersebut. Yang ketiga, kemana kami harus supaya anak ini nggak kecanduan lagi, bagaimana terapinya atau bagaimana seperti itu. Ketika dia lagi asik main handphone, misalnya lihat YouTube, ibu minta dikasih dengan rela, berarti dia belum kecanduan. Tapi begitu ditarik dia menangis, berarti sudah tanda-tanda kecanduan. Itu Bu ya, kalau untuk anak segini. Kalau untuk anak ibu, misalnya ibu punya anak SD, SMP, SMA, maka biasanya kalau dia kecanduan pornografi, dia itu lebih suka menyendiri di kamar, handphonenya tuh di password, kemudian ke kamar mandi juga dia bawa. Itu udah mulai tanda-tanda. Tapi berikutnya itu biasanya hasil belajarnya akan menurun untuk anak-anak yang kecanduan pornografi karena kerusakannya di semua bagian otak. Nah, lalu yang paling bahaya jika dibiarkan, dia bisa melakukan tindakan kriminal. Beberapa kasus dia memperkosa adiknya sendiri untuk mempraktekkan apa yang dia lihat di dalam video. Jadi ini kalau ibu udah lihat tanda-tanda itu, maka jangan nuduh, jangan langsung nyalahin. Tanya dulu. Ibu juga harus memeriksa. Oleh karena itu nih orang Indonesia suka ngasih handphone pada anak usia masih SD, padahal tidak disarankan. Disarankan tuh usia 13 tahun. Tapi andaikan dikasih, maka untuk usia anak mestinya kita bilang dipinjamkan. Ini bukan hadiah, tapi mama papa meminjamkan. Dengan meminjamkan, maka ibu bisa bilang, nggak boleh di-password. Bisa minta kapanpun untuk dilihat. Kalau ternyata dia melanggar, main game lebih lama, misalnya game online, maka kita bisa mengambilnya. Nah, itu semua harus dibicarakan di awal. Jadi ibu membuat sebuah kesepakatan dengan anak terkait penggunaan gadget yang diberikan sama dia, ke dia. Paham ya Bu ya? Nah, lalu kalau anak-anak ini kecanduan game online aja Bu, itu misalnya saya pernah nanganin anak yang kecanduan game online, yang mandinya dia mandi seminggu sekali, cuma 5 menit. Baunya kayak apa coba? Yang kedua, dia udah gak sekolah karena jam tidurnya udah berubah.
Orang beraktivitas siang, dia siangnya tidur. Yang ketiga, anak ini tadinya makan itu dia ngambil sendiri terus dibawa ke kamar sambil main game. Lama-lama dia itu nggak ngambil makan lagi, orang tuanya yang ngambilin, lalu dia ikut makan. Berikutnya, kalau tahapnya udah lebih parah, diambilin pun nggak dia makan, ibunya nyuapin. Ketika sudah sampai di tahap itu, nggak disuapin, nggak diambilin, dia bisa nggak makan-makan. Karena tadi lebih asik, candu banget sama game online. Jadi itu juga sangat berbahaya. Oleh karena itu, sedari anak-anak kita kecil gimana caranya? Satu, anak-anak seumur ini tuh harus bergerak, kena sinar matahari, bermain di luar. Kalau kita bekerja, ya kita tetap punya kualitas pertemuan dengan anak. Misalnya, Sabtu Minggu kan libur. Nah di Sabtu, maka ajak keliling naik sepeda, makan bubur bersama. Punya kesepakatan, tiap hari harus ngobrol di meja makan. Beri kesepakatannya malam hari, maka semua anggota keluarga duduk dan cerita tanpa handphone. Papa mamanya juga harus jadi role model. Kalau bapak ibu juga tiap bangun tidur dan dicari handphone, bukan anak, ya, maka anak kita juga akan melakukan hal yang sama. Anak itu peniru ulung. Jadi apapun perilaku ibu akan di copy paste oleh si anak. Jadi ajak yang sehat adalah anak-anak seumur ini bermain, berkeringat, kena matahari. Indonesia bersyukur matahari ini kita nggak seperti di Eropa yang cuma 3 bulan dalam setahun, sepanjang tahun. Dan matahari ini tentu yang pagi hari ya, itu akan sangat baik untuk anak-anak karena ada vitamin D. Nah vitamin D ini bagi anak-anak yang punya ADHD, dia mengalami autis, itu dia keringat yang keluar, itu akan membuat anak-anak ini tidak sering tantrum. Jadi bagus banget. Matahari nggak beli di sini, jadi harus dimanfaatin. Tadi kan bergeraknya di situ. Next time ibu-ibu kalau masih lebih pagi, coba cari tempat di Rusunawa ini ada nggak? Karena Pak Joni juga tadi udah menawarkan nih ya. Coba cari tempat yang anak bisa kena matahari setiap hari. Nah, tapi jangan siang-siang, itu namanya gosong ya Bu. Jadi harus pagi atau menjelang sore nggak apa-apa. Seperti itu kira-kira Ibu, Bu Fani, jawaban saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang sebelumnya. Perkenalkan saya Desi, saya warga dari Tawaran 14. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita menumbuhkan rasa percaya diri pada anak-anak korban bullying? Oke. Karena biasanya korban anak-anak korban bullying itu mereka cenderung menarik diri dari pergaulan dan juga biasanya nggak mau masuk sekolah lagi. Bagaimana cara kita sebagai orang tua menumbuhkan rasa percaya diri? Oke, terima kasih Bu Desi. Kalau support system itu keluarganya kuat, biasakan anak kita speak up, cerita. Makanya kalau dia pulang sekolah ditanya aja, dia tuh cerita. Pokoknya tanyanya tuh jangan seputar nilai, tapi tanyakan kenyamanan, temennya siapa, yang paling baik siapa, yang paling kamu suka siapa. Ini akan menunjukkan kondisi anak itu di sekolah. Itu pertama. Yang kedua Bu, yang kalau anak itu sudah menjadi korban, berarti dia mungkin banyak diam. Lalu kalau dibiarkan lama-lama tuh bisa anak ini untuk kasus-kasus ya SMP, SMA gitu yang pernah saya dampingi ketika saya jadi komisioner KPAI, anak itu sudah pada level masuk depresi yang mau bunuh diri. Jadi kalau kita nggak pernah menolong, bahaya. Nah, pertama kita harus pelajari dulu stresnya sejauh mana. Misalnya tidak percaya diri itu bisa lari dari mimpi buruk. Dia habis dapat kekerasan, nggak cerita sama ibu, malamnya dia gelisah tidurnya. Nah itu tanda dia punya sesuatu. Besoknya tanyain dalam situasi yang enak, tanyakan dia. Dan tadi bangun kedekatan, peluk dulu, pangku gitu ya, ngobrol yang lain dulu, baru masuk. Kok kamu semalam kelihatan gelisah tidurnya, ada apa kemarin? Itu penting ditanyain. Yang kedua adalah ngompol. Itu ngompol, anak segini tuh paling sering apa? Ngompol. Jadi misalnya ibu punya PR asisten rumah tangga, terus ibu kerja. Untuk tahu asisten rumah tangga ini memperlakukan anak kita dengan baik atau tidak, lihat saat anak kita tidur. Kalau dia gelisah, berarti dia nggak nyaman siangnya. Kalau dia ngompol, berarti terjadi pukulan. Itu gampang mendeteksinya ibu sebenarnya.
Jadi kalau kita biasa kali itu nggak, padahal kita melihat indikasi itu kita salah. Jangan terus-terus dibiasakan. Nanti dia akan merasa kekerasan tuh biasa. Ini bahaya. Dan biasanya anak-anak kalau di rumah udah mendapat kekerasan, begitu masuk sekolah dia jadi pelaku kekerasan. Karena dia meluapkan kemarahan yang ada di dalam rumahnya. Lalu menimpa anak-anak yang lain. Nah, kita nggak mau kayak gitu kan? Ini salah satu warga gitu ya. Dan juga ada anak ibu di TK ini. Kebetulan anak saya udah kelas 6 SD, tapi kebetulan memang tadi pertanyaan yang saya sampaikan, orang tuanya termasuk kerabat saya. Jadi saya merasa parenting ini sangat luar biasa. Walaupun sebenarnya kekurangannya adalah banyak orang tua kurang menyadari pentingnya ilmu parenting ini. Untuk mengantisipasi berbagai tindak kekerasan ya, berbagai tindak kekerasan terhadap anak. Jadi Bu ngerasa kehadiran di sini bermanfaat. Bermanfaat banget. Jadi kenapa? Karena banyak ilmu yang harus disampaikan kepada orang tua di tempat ini seperti itu, Bu. Oke, dan Ibu mengusulkan apa ini seharusnya diketahui oleh banyak orang tua di sini, jangan cuma dalam ruangan tadi? Oh, harus. Jadi perlunya jadwal berkala untuk ilmu parenting ini gitu. Kalau bisa semua orang tua khususnya para ibu di Nagrag bisa mendapatkan ilmu ini seperti itu, bukan cuma hari ini aja. Ya, untuk pengasuhan yang positif ya. Iya. Oke, jadi Ibu merasa berkesan dengan kegiatan ini ya. Iya. Oke, dan berharap tidak cuma sekali gitu ya. Tapi ada, karena kan problem anak bukan cuma PAUD, tapi juga di level-level yang lainnya. Apalagi masa remaja ya, itu sangat maksudnya masa-masa yang krusial gitu untuk dan sulit ya, sulit mengatasi banget anak-anak pada kondisi itu. Iya, karena mereka penuh dengan kode-kodenya sendiri seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bu Fani ya. Terima kasih Bu Retno untuk ilmunya. Oke, demikian video ini ya, semoga bermanfaat. Tadi banyak banget yang bertanya, juga para orang tua ini menyimak, dan mudah-mudahan ya pengasuhan positif ini bisa betul-betul diterapkan. Semoga ada sebuah kesadaran bahwa jangan melakukan kekerasan pada anak karena akan mengganggu tumbuh kembang seorang anak dan juga menimbulkan rasa tidak percaya diri kelak pada jangka panjang. Oleh karena itu ya, mudah-mudahan pertemuan ini akan membuat sebuah kesadaran para orang tua untuk mendidik anak-anak tanpa kekerasan, melakukan pengasuhan tanpa kekerasan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Saya mau melanjutkan perjalanan.